Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segenap jamaah Masjid Ar-Raudhah yang sama-sama senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini kita Allah masih berikan kesempatan nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa masih hadir di hari yang amat mulia dan berkah ini, di hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah keberkahan dalam kehidupan kita. Allah memberikan kita kesehatan, keselamatan. Allah memberikan kita jiwa-jiwa istiqamah untuk terus melaksanakan ibadah. Jiwa-jiwa istiqamah untuk terus melaksanakan aturan-aturan Allah. Melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan akhir hayat kita Allah jadikan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin segenap jamaah Masjid Ar-Raudhah yang Allah muliakan. Saat ini saudara-saudara kita jamaah kaum muslimin sedang melaksanakan haji yang berkesempatan haji pada tahun ini, di mana mereka saat ini sedang berada di Mina untuk melontar jumrah, di mana pada hari kemarin tanggal 9 Zulhijjah mereka sedang berada di padang wukuf Arafah untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah, kemudian bermalam di Musdalifah, kemudian hari ini dan besok mereka akan melontar jumrah Aqabah. Sungguh ibadah yang sangat-sangat syarat dengan makna dan filosofi. Tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua saya yakin dan percaya mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bisa sampai ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji Hijjul Baitullah, untuk dapat berwukuf di padang Arafah, untuk dapat bermalam di Musdalifah, untuk dapat bermalam dan melontar jumrah di Mina. Sungguh merupakan sebuah pengalaman ritual yang sangat dibanggakan dan akan menjadi sebuah keinginan yang kuat di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang Allah muliakan. Setiap memperingati Idul Adha, kita memperingati Hari Raya Idul Adha dengan memperingati kurban dan haji. Dan juga napaktilas perjalanan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji adalah ibadah yang penuh dengan nilai-nilai filosofi yang sangat tinggi di dalamnya. Mengajarkan banyak hal kepada kita dalam kehidupan kita ini. Ketika kita tawaf misalnya, kita tawaf 7 kali memutari Ka'bah, melingkar, bergerak terus-menerus tanpa berhenti. Ini merupakan sebuah simbol dalam kehidupan kita, di mana kita dalam hidup ini harus terus bergerak. Tidak boleh kita mundur ke belakang, harus terus bergerak mengikuti zamannya. Namun pergerakan hidup manusia tidak boleh melenceng dari lingkaran Allah Subhanahu wa taala. Hidup boleh terus bergerak, zaman boleh terus berubah, tetapi kita harus tetap dalam lingkaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah filosofi ketika kita tawaf di hadapan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sa'i dari Safa ke Marwah, bagaimana sa'i 7 kali bolak-balik sebagai Safa dan Marwah, mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini kita terus berusaha secara maksimal dengan cara berusaha dengan yang Allah halalkan kepada kita, dengan jalan-jalan yang halal, jalan-jalan yang Allah ridhoi untuk mencapai yang namanya marwah, itu sumber kebahagiaan. Mengajarkan kepada kita apapun yang kita usahakan di dunia ini, apapun profesi kita, apapun mata pencaharian kita, kita harus berusaha dengan maksimal dengan cara-cara yang hak, dengan cara-cara yang Allah ridhoi untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Jangan kita bertujuan mencapai sebuah kebahagiaan, kekayaan, popularitas, tapi dengan cara-cara yang Allah tidak ridhoi, dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang haram, yang Allah haramkan pada kita dalam kehidupan ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Wukuf mengajarkan pada kita untuk kita berdiam diri, merenung pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat jamaah haji kalau pada saat normal jutaan lautan manusia berada dalam padang Arafah dengan pakaian yang putih, bacaan yang sama, seraya memandangkan kalimat-kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami hadir di tanah haram-Mu ini ya Allah, dengan berbagai macam bahasa kami ya Allah, dengan berbagai macam bangsa dan suku kami hadir dari tempat kami yang jauh ya Allah, dengan satu kalimat tauhid kepadamu ya Allah. Pada hari ini Engkau bungkus kami dengan kain ihram ini ya Allah, sebagai sebuah visualisasi kami nanti. Kami Allah, kamu kumpulkan kami lagi di padang mahsyar-Mu dengan seperti ini lagi ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Itulah filosofi bagaimana kita wukuf kepada Allah, bahwasanya kita hidup dalam 3 titik. Kita hidup dari Allah minallah, kita hidup dengan nikmat Allah billah, dan kita semua akan kembali kepada Allah minallah dan ilallah. Itulah filosofi ibadah haji yang sangat syarat makna dan sangat syarat dengan pelajaran untuk kita semua. Masih banyak pelajaran dan makna-makna filosofi haji yang bisa kita gali. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Masjid Ar-Raudhah yang senantiasa Allah muliakan. Kemudian berbicara tentang kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya qaraba yuqribu kurbanan, yang artinya dekat. Ketika kita berkurban, sungguhnya kita berusaha dekat kepada Allah dan juga dekat kepada manusia. Perintah berkurban sejak ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau mendapatkan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya, putra yang dinantikan kehadirannya, Ismail kecil yang sangat-sangat lucu dan sangat-sangat didambakan oleh Ibrahim ketika itu, diminta Allah untuk dikurbankan melalui mimpinya. Kemudian
Ceritakanlah mimpi tersebut kepada anaknya. Seraya mengatakan kepada Ismail, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai Ismail, anakku yang tercinta, semalam ayah bermimpi nak. Ayah bermimpi untuk menyembelihmu atas perintah Allah nak. Bagaimana pendapatmu nak? Bagaimana pandanganmu nak? Kalau seandainya ini bukan hanya sekedar mimpi, tapi ini merupakan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada ayah melalui mimpi untuk menyembelihmu nak. Bagaimana pendapatmu nak? Ismail kecil mengatakan ketika itu, ya abatif'al, wahai ayahanda yang tercinta, lakukanlah perintah Allah ini. Kalau memang inilah perintah Allah, aku ikhlas wahai ayah. Aku ikhlas untuk mendapatkan perintah yang Allah berikan kepadamu untuk menyembelihku. Jangankan ini ya, sekarang pun kalau seandainya Allah menghendaki aku dikurbankan, sekarang pun aku siap untuk dikurbankan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hadirin jamaah Masjid Ar-Raudhah yang Allah muliakan, Ibrahim dengan ikhlas menerima perintah Allah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Ismail merupakan adalah sebuah simbol. Ismail barangkali simbol segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ismail saat ini adalah simbol segala sesuatu yang membuat kita ini melanggar aturan Allah. Ismail saat ini merupakan simbol bahwasanya kita selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Kalaulah Ismail kita saat ini berupa keluarga, Ismail kita saat ini adalah berupa pekerjaan kita, Ismail kita saat ini adalah berupa materi yang kita miliki, harta yang kita miliki, jabatan yang kita sandang, popularitas yang kita punya saat ini. Itulah Ismail kita. Boleh jadi keluarga kita adalah Ismail yang selalu kita menjauhkan kita dari Allah. Boleh jadi pekerjaan kita yang kita agung-agungkan selama ini itulah Ismail kita yang senantiasa kita menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Boleh jadi Ismail kita saat ini jabatan kita yang kita elu-elukan, yang kita sangat damba-dambakan. Yang boleh jadi jabatan kita mulai melupakan Allah, menindas yang lemah. Kita mulai untuk senantiasa mematuhi perintah Allah. Itulah Ismail kita. Ataukah boleh jadi Ismail kita saat inilah ketenaran yang kita miliki, popularitas yang kita punyai, yang boleh jadi itulah yang menjadi penghalang kita untuk dekat kepada Allah. Segala apapun yang menghalangi kita dari Allah, yang menghalangi kita untuk dekat kepada Allah, yang senantiasa melanggar perintah Allah, itulah Ismail kita yang harus kita sembelih pada saat ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Jika manusia saat ini senantiasa mencintai, lebih cinta kepada materi ketimbang cinta Allah. Kalau saat ini kita lebih mencintai pekerjaan kita ketimbang cinta kita kepada Allah. Kalau saat ini kita lebih mencintai materi kekayaan kita, lebih kita cinta dari Allah. Itulah yang harus kita sembelih dalam kehidupan kita. Allah yang harus kita nomor satukan. Allah yang harus kita dahulukan. Allah yang harus kita patuhi apapun yang Allah tetapkan dalam Al-Quran kita. Jangan sampai karena jabatan kita kemudian memutarbalikkan ayat Allah. Jangan sampai karena jabatan kita mendahulukan orang lain ketimbang kepentingan Allah. Jangan sampai karena keluarga kita ingin hidupnya kaya, ingin hidupnya secara sempurna, kita kemudian melanggar aturan-aturan Allah, mengerjakan yang haram dalam pekerjaan kita. Na'udzubillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saat ini kita berkurban seekor sapi atau seekor kambing sebagai bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saat ini saya menyembelih seekor kambing, kalaulah saat ini saya menyembelih seekor sapi, itulah sebuah simbol suatu saat nanti ketika Allah memerintahkan saya untuk menyerahkan nyawa saya untuk Islam, untuk menyerahkan leher saya untuk disembelih, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Jangankan untuk seekor kambing, nyawa pun saya siap kalau seandainya Allah menyuruh saya untuk berkurban
di jalan Allah, menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahil banyak sekali nilai kehidupan yang kita bisa ambil dari pelajaran haji dan kurban. Maka dari itu, malah sama-sama sekali lagi kita selami, kita napak tilaskan perjalanan kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk sama-sama kita tadaburi dalam kehidupan sehari-hari kita. Barakallahu li fil Qur'anil Karim wa iyyakum min dzikril hakim. Aku liqouli hadza fastaghfiru ghafurur rahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin Allah muliakan, mari sama-sama kita tutup khutbah ataupun ceramah Idul Adha ini memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'ala walidina wa an na'mala shalihan tarda wa dakhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma ya Allah, pada hari yang amat mulia ini kami semua berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, memohon segala ampunan-Mu ya Allah atas dosa-dosa kami, atas dosa keluarga kami, atas dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak cucu kami, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Engkaulah yang menyaksikan apapun yang kami kerjakan ya Allah. Tidak luput dari pandangan-Mu, tidak luput dari penglihatan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi ya Allah. Kami hadir untuk minta ampun kepadamu ya Allah. Kami hadir dalam rangka bertakarub kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang luas, yang manfaat ya Allah. Rezeki yang bisa menghantarkan kami itu sampai ke Mekah Al-Mukarramahmu ya Allah, untuk beribadah umroh dan berhaji di tanah suci-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah para kami ya Allah kemampuan memegang amanah-Mu berupa keluarga kami ya Allah, berupa anak cucu kami ya Allah, karena merekalah yang nanti yang akan membantu kami ke surga-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami anak cucu yang soleh dan solehah, anak cucu yang bisa menjadikan kami nanti sampai ke surga-Mu ya Allah. Jangan Engkau berikan anak cucu kami yang menghalangi kami dari surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, dahulu Ibrahim menyembelih Ismail karena taat kepadamu ya Allah. Saat ini pun kami memohon ketaatan kepadamu ya Allah. Jangan Engkau hilangkan taat itu dari kehidupan kami ya Allah. Jangan Engkau hilangkan rasa takut kami kepadamu ya Allah. Jangan Engkau hilangkan rasa munafik kami di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.